child of God. Yes, I am. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudaraku semuanya, dimanapun Anda saat ini bisa menyaksikan tayangan BKI Projects. Senang bisa kembali menjumpai Anda semua bersama saya, Pendeta Dr. Jefit Sumampo, dalam tayangan Papi Jefit Menyapa episode ke-52 dengan tema 5 karakter unggul anak-anak Tuhan. Bagaimana karakter unggul yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Di dalam nama Tuhan Yesus, demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa anak-anak Tuhan adalah orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan dan dikasihinya. Luar biasa istimewa status dan posisi kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita dipilih dari sekian banyak umat manusia di dunia. Bahkan ditegaskan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Wow, setelah itu kita dikuduskan oleh darah Kristus yang sudah tercurah untuk menyucikan kita dari semua dosa, kejahatan, dan pelanggaran. Tidak berhenti sampai di situ. Dikatakan bahwa kita senantiasa ada dalam lindungan kasih-Nya, kasih Tuhan Yesus yang tanpa batas dan abadi. Kitab Nabi Yeremia katakan bahwa Tuhan mengasihi umatnya dengan kasih yang kekal. Haleluya. Namun semua itu juga menuntut kita Bapak Saudara untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan standar hidup sebagai anak-anak Bapa surgawi. Sebagai anak-anak Bapa, kita juga adalah duta besar kerajaan sorga di dunia ini. Kita mengemban amanat agung Tuhan Yesus untuk memberitakan Injilnya dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan agar diselamatkan. Selain itu, kita mengemban misi surgawi dengan menghadirkan kemuliaan surga di bumi melalui melayani sesama, menjadi berkat dan menjadi garam serta terang bagi dunia ini, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan melalui hidup kita. Untuk itu, kita harus menjadi figur anak-anak Tuhan seperti yang dinasihatkan oleh surat Kolose yang sudah kita baca tadi, yaitu yang pertama, kenakanlah belas kasihan, yang kedua, kemurahan, yang ketiga, kerendahan hati, yang keempat, kelemah lembutan, dan yang kelima, kesabaran. Haleluya. Itulah kelima karakter unggul yang wajib dimiliki oleh setiap anak Bapa surgawi supaya anak-anak Tuhan bisa menjadi teladan Kristus bagi semua orang. Sudahkah belas kasihan kita tunjukkan lewat rasa kepedulian terhadap keadaan lingkungan di sekitar kita? Belas kasihan dapat diwujudkan melalui kemurahan hati untuk memberikan bantuan kepada sesama kita. Itu bisa berbentuk rasa empati yang dalam, bisa juga berbentuk dukungan doa, bantuan daya tenaga, dan sumbangan dana kepada mereka yang membutuhkan. Kemudian, sikap kerendahan hati, yaitu menjauhi kesombongan dan menghindari sikap memandang muka kepada semua orang. Tidak bersikap rasis, apalagi bertindak intoleran, melainkan kita bisa tunjukkan perilaku kelemah lembutan, penuh kesopanan dalam etika pergaulan sehari-hari. Sopan santun kita menunjukkan siapa diri kita bagi orang dunia, bahwa kita patut disebut sebagai anak-anak kerajaan Bapa surgawi. Haleluya. Dan terakhir, kesabaran kita dalam menghadapi segala situasi dan kondisi. Tidak mudah marah atau tersinggung atau terprovokasi, melainkan dapat mengendalikan diri dan menahan emosi sehingga tidak mudah bereaksi terhadap situasi dan kondisi yang tidak baik. Orang yang sabar, yang dapat menguasai dirinya, diapresiasi oleh firman Tuhan sebagai seorang yang lebih daripada pahlawan dan lebih daripada seorang yang dapat menguasai kota. Menakjubkan. Itulah Bapak Saudara, karakter khas para pangeran dan putri pewaris kerajaan surga sebagai anak-anak Bapa surgawi yang wajib dimiliki dan seharusnya nampak dalam perilaku kehidupan sehari-hari agar nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Mari saya ajak kita untuk berdoa supaya Tuhan melalui Roh Kudus-Nya memberikan kepada kita kekuatan untuk dapat hidup dengan karakter seorang anak Tuhan yang patut diteladani seperti yang difirmankan di dalam surat Kolose yang sudah kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang bisa kami renungkan pada saat ini.
Kami mau Tuhan memiliki 5 karakter unggul sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pangeran dan putri kerajaan surga, sebagai pewaris kerajaan surga yang menjadi duta besar kerajaan surga di bumi ini, supaya kami bisa mencerminkan kemuliaan Tuhan, menghadirkan kerajaan Tuhan, dan semua orang yang melihat kelelahan hidup kami bisa percaya kepada Engkau dan bisa dibawa kepada Engkau untuk diselamatkan. Terima kasih Bapa surga, terpuji namamu, bawalah kebenaran firman-Mu, direma dalam hidup kami, supaya kami benar-benar bisa hidup seperti yang Tuhan kehendaki, memiliki 5 karakter unggul sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pangeran dan putri pewaris kerajaan surga, sebagai anak-anak Bapa surgawi yang memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan melalui tema 5 karakter unggul anak-anak Tuhan yang sudah kita dalami bersama. Silakan diberikan like dan bagikan pada keluarga dan sahabat semuanya agar menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati berlimpah kita semuanya. Bersama saya Pendeta Dr. Jeffrey Sumampo dan tim multimedia KPD BKI. Sampai jumpa di episode berikutnya. Haleluya. Shalom.